Teman-teman, ini memang berita yang menurut saya cukup agak sedikit ya, gimana, sudah terjadi kan. Kita tetap harus menghormati semua produk hukum. Jadi apapun yang sudah diputus dalam rapid ini kita hormati kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan juga kita hormati kepada penyidik yang sudah bekerja. Karena jangan salah, persoalan kerja penyidik ini kan bukan berkaitan dengan masalah penangkapan, penggeledahan, dan juga penahanan. Tapi proses panjang yang dilakukan selama 1 tahun, ya 1 tahun lebih, ini adalah bentuk apresiasi yang harus kita juga lihat. Karena sampai hari ini, bukan hanya tadi yang sudah diperapitkan, penetapan tersangka itu kan sudah selesai. Bahkan di dalam pokok perkara yang lain, khususnya TIPA, itu sudah diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Itu artinya pekerjaan penyidik itu bukan kemudian menjadi sia-sia, tidak. Ya, kalau memang ada kesalahan dan sebagainya, itu juga tidak mencerminkan suatu produk yang sifatnya kontraproduktif dalam artian berkaitan beliau ditahan, tidak. Tadi sudah disampaikan, kan tidak ditahan. Beliau ditangkap dan lain sebagainya, kan sudah di luar. Penggeledahan kan juga sudah tidak ada artinya. Jadi artinya dari semua produk hukum yang diputus dalam rapid tadi, menurut saya hanya bunyi di atas kertas. Karena tidak ada implementasi berkaitan dengan eksekusi. Apa eksekusi di sini? Ya mungkin kalau dia di dalam, ya karena ada perintah tadi misalnya, ya penangkapannya tidak sah, berarti harus dikeluarkan dari tahanan, gitu. Ini kan tidak ada. Jadi apa sebetulnya yang dibanggakan? Makanya ke depan kita harus melihat kepada pokok persoalan utama dalam persoalan ini. Pokok persoalan utama itu apa? Yaitu pokok perkara. Karena rapid kan bukan pokok perkara. Jadi jangan sampai juga nih masyarakat terninabobokan. Wah, kalau rapid benar berarti Roy Suryo sebentar lagi bebas, sebentar lagi nggak kena hukum. Nah, seperti itu ya. Karena rapid itu bukan pokok perkara. Rapid itu berkaitan dengan administrasi tadi yang sudah dijelaskan. Ya, jadi pokok perkaranya sudah didaftarkan. Kalau nggak salah, perkara TIPA 300. Ya, PIT 2026 di PN Jakarta Selatan yang diadili di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Ini pun jangan salah, nanti kok pengadilannya di Jakarta Timur. Pengadilan di Jakarta Timur itu perintah dari Mahkamah Agung, ya. Jadi ini clear ya berkaitan dengan masalah ini. Nah, terkait menyangkut masalah perkara Roy, itu sudah terdaftar juga 301 kalau nggak salah ya. Gitu. Karena kan hampir bersamaan penyerahan berkas ke sana. Cuma ya perkara Roy tertunda karena ada rapid. Itu saja yang membedakan dalam persoalan ini. Cuma tadi saya tertarik dengan salah satu item pertimbangan dari pengadilan yang menyatakan pelimpahan berkas itu dinyatakan tidak sah dan harus ditunda dulu. Pengadilan tadi tidak mengabulkan permintaan itu. Artinya pokok perkara yang sudah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur secara ansih diterima dan dibenarkan oleh pengadilan, ya. Nah, terkait masalah ada informasi katanya ada rapid kedua dan lain sebagainya, ini menarik, kita akan bahas karena memang dimensi hukum acara yang sekarang ada. Kalau kita melihat dari pasal, ya, kalau nggak salah 163 itu kalau nggak salah penetapan tersangka itu pengembangan atau pelebaran dari hukum acara pidana berkaitan dengan rapid, karena dia tidak diatur secara khusus. Sopnya seperti misalnya ya penangkapan, terus kemudian penahanan, itu spesifik diatur ya secara tegas dalam undang-undang. Tetapi berkaitan dengan masalah penetapan tersangka itu hanya diatur dalam pasal
163 ya, itu pun bagian dari persoalan putusan ya. Nah, kemudian berkaitan dengan masalah Prapit, sekali lagi saya katakan kita apresiasi apa yang sudah dilakukan, yang sudah diputus oleh pengadilan, dan juga kita tetap mengapresiasi pekerjaan penyidik yang sudah begitu lama menyelesaikan persoalan ini dan sampai sekarang sudah menetapkan tersangka dan mungkin sebentar lagi Roy menjadi terdakwa. Ya, jadi oleh karena itu ya teman-teman semua, sekali lagi Prapit bukan akhir dari semua persoalan kasus yang menjerat Roy Suryo dan Pipa, tetapi awal dari persoalan yang memang harus dihadapi dalam persoalan ini. Biasa kalau yang namanya jagoan menangnya itu di akhir. Kita berharap seperti itu. Terima kasih. Baik, sedikit melebar nih terkait masalah Prapit kedua. Tadi menarik sih ada kata-kata yang dikatakan bahwa penyerahan berkas itu tidak dinyatakan tidak sah, itu enggak benar. Tetap berjalan, tetap harus dalam proses persidangan. Nah, yang menarik apa? Informasi yang kita dapat itu akan ada Prapit kedua. Tapi boleh nggak kita sepakati kita bahas sedikit saja? Ya, bisa. Boleh. Gini, saya melihat pada urgensi Prapit kedua ini tadi juga sudah dimulai ya oleh Pak Petrus Bala ya, yang mengatakan bahwa harusnya di awal pada saat penetapan tersangka itu minimal ya sebulan ke depan atau 2 bulan ke depan itu dilakukan Prapit, karena kan keberatan dong dia harusnya dikatakan sebagai tersangka. Tapi hampir 1 tahun ya kalau nggak salah ya, 6 bulan ke depan, 6 bulan ke depan ya, ini nggak ada reaksi apapun. Berarti kan harusnya ya dia sadar ada sebuah perbuatan yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Ya, ada perbuatan yang memang oh ya benar, saya salah. Apalagi kan kita melihat dalam pelaporan itu bukan hanya yang dilaporkan oleh Pak Jokowi terkait 310, 311 ya, dan juga 27 Undang-Undang ITE, tapi juga ada pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE. Saya pernah menyampaikan ini pasal temuan yang dilakukan oleh penyidik dalam menyelesaikan perkara, dalam memproses perkara laporannya Pak Jokowi. Karena temuan artinya di sini ada laporan yang dilakukan oleh penyidik berkaitan dengan temuan tadi. Nah, kalau melihat dari persoalan-persoalan yang sudah berjalan kemudian tidak dipersoalkan, harusnya kan nggak perlu dilakukan Prapit lagi berkaitan dengan penetapan tersangka. Apalagi sekarang perkara sudah bergulir, sudah dinomorin lagi 301 2026 untuk Roy Suryo. Terus juga tadi pagi-pagi saya juga lihat podcast. Di samping dia juga masih nyerang-nyerang saya berkaitan katanya saya dipenyusup. Ya. Dan tadi disinggung juga saya mau somasi dia. Gak lah, saya gak akan somasi. Ngapain saya somasi? Motor-motorin tangannya aja, tanda tangan kan? Ya, udah kita ikutin aja di proses. Terus yang berikutnya, kalau dilihat dari tadi podcastnya, dia bilang ya itu berkaitan dengan surat perintah yang menjadi objek dari Prapit. Lah, ini bukan perkara tun. Jadi satu surat keputusan, surat perintah itu menjadi objek Prapit, kan jadi lucu. Nah, saya juga jelasin di dalam hukum itu ada di dalam pasal 2 ya Undang-Undang Kehakiman ya tahun 2009 kalau nggak salah ya, itu dikatakan bahwa yang namanya perkara itu
harus menganut ajas sederhana, murah dengan biaya ringan. Ya. Nah, kalau dilihat dari yang dikatakan sederhana, ya, sederhana, cepat dengan biaya ringan. Kalau kita melihat konteks ini, ya, melihat kepada juga undang-undang kehakiman, ini kan jadi nggak selaras. Karena kenapa? Ya kan mencoba bagaimana mengulur waktu gitu kan. Loh, kalau memang berkaitan dengan masalah penetapan tersangka itu menjadi persoalan, memang pengadilan itu terus kemudian begitu disidangkan dia 100% divonis. Kan tidak, ada proses pemeriksaan dari pelapor, saksi-saksi, alat bukti dan lain sebagainya. Kenapa dia mesti takut gitu kan? Saya bukan menghalangi dalam persoalan ini. Cuma kalau diukur dari semangat Prapit yang mau dilakukan itu berkaitan dengan surat-surat yang dikeluarkan sebagai produk yang dianggap layak dibawa Prapit, itu nanti bisa jadi berbahaya. Saya menghitung kalau dia mengatakan bahwa ada surat penangkapan, berarti nanti akan ada surat penyitaan, ada surat yang lain-lain lagi. Jangan-jangan bisa 6 bulan Prapit terus ini persoalan. Oleh karena itu juga kita juga mengimbau kepada Mahkamah Agung, karena ini berkaitan dengan KUHP yang baru, tentunya juga harus ada sikap yang tegas berkaitan dengan masalah Prapit ini. Karena begitu wacana Prapit kedua mau dijalankan, berarti ada sebuah pendapat atau pemikiran Prapit itu bisa dilakukan berkali-kali gitu ya. Nah, untuk kepentingan ini sekali lagi ya, kita juga berharap bahwa hormati pengadilan ya, apa yang sudah dilakukan berkaitan dengan Prapit pertama itu harusnya menjadi bagian daripada semua kepentingan proses hukum yang terjadi di dalam perkara yang dilaporkan oleh Pak Jokowi. Jadi jangan diambil comot satu, comot lagi satu, comot lagi satu. Ini sampai kapan? Tadi kan ada ajas tuh, ya di dalam pasal 2 ya Undang-Undang Kehakiman tahun 2009 yang mengatakan bahwa perkara itu harus cepat, sederhana, dengan biaya yang ringan. Kalau Prapit terus cepat tidak, sederhana tidak, biayanya ringan tidak. Karena kita ini konferensi pers terus berkaitan dengan masalah Prapit yang ada, gitu ya. Jadi sekali lagi ya kita hormati putusan Prapit ini merupakan ending dari semua Prapit yang ada. Terima kasih.